Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah Rahmania, NIM 19090360012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi dengan NIM 19090360028. Perkenalkan, saya Ferry Saputra dengan NIM 1909036033. Perkenalkan, nama saya Satria Dimas Prakoso, NIM saya 1909036036. Saya Zura Dahlia, NIM 19090360041. Perkenalkan, saya Nur Aksan Syarif dengan NIM 1909036045. Perkenalkan, nama saya Surya Ali Setiawan, NIM 1909036048. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek yang akan kami jalankan, yaitu Project Market Drive-Thru. Proyek ini merupakan sebuah proyek tentang perencanaan gedung yang berbasis public service, di mana memberikan pelayanan modern kepada teknologi mesin yang diharapkan dapat mengurangi kontak fisik sebagai salah satu pencegahan COVID-19 serta dapat mengoptimalkan lahan dan sumber daya manusia ketika saat ingin berbelanja. Baik, latar belakang terciptanya ide proyek ini terdapat 3, yaitu yang pertama, kegiatan transaksi pembelian pada umumnya menciptakan kerumunan massa sehingga dikhawatirkan dapat terjadi penularan COVID. Dengan adanya inovasi market drive-thru, maka kerumunan ini akan diminimalisir sehingga tidak terjadi penularan COVID-19. Yang kedua, kesulitan dalam menjangkau produk pada posisi rak yang tinggi. Seperti yang kita ketahui bersama, pada pasar swalayan terdapat rak-rak tinggi sehingga dapat menyulitkan bagi pembeli dalam mengambil produk yang mereka inginkan. Yang ketiga, kegiatan pembelian pada umumnya dirasa kurang praktis dan efisien karena konsumen harus memarkirkan kendaraan mereka terlebih dahulu dan membawa troli saat melakukan pembelanjaan serta membutuhkan waktu yang lebih untuk menemukan produk seperti pada perusahaan retail atau pasar tradisional. Sehingga dengan adanya proyek ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut. Selanjutnya adalah faktor penentu keberhasilan proyek market drive-thru. Di sini terdapat 6 faktor penentu. Yang pertama, sistem yang digunakan inovatif karena tergolong baru dan belum banyak digunakan terutama di Indonesia. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas dalam transaksi pembelanjaan terutama bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu seperti orang yang bekerja ataupun wanita karir. Yang ketiga, promosi yang baik, sasaran yang baik, dan sesuai dengan pengalokasian yang tepat. Yang keempat, kemudahan mengakses dan memilih produk dengan adanya sistem rolling bucket yang digunakan pada proyek market drive-thru. Yang kelima, fasilitas pendukung proyek tersedia dan sesuai dengan pelaksanaan proyek. Yang keenam dan yang terakhir yaitu dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek, baik dari pihak manajemen maupun pihak sumber daya manusia. Selanjutnya adalah faktor penghambat dalam proyek. Di sini terdapat 4 faktor penghambat dalam proyek. Yang pertama adalah faktor cuaca dan bencana alam. Yang kedua, faktor ekonomi. Contohnya, biaya yang diperlukan tidak sesuai atau melebihi dari estimasi biaya. Yang ketiga adalah faktor sosial. Misalnya terjadi kericuhan atau perselisihan di lingkungan sekitar proyek. Yang keempat adalah human error, di mana human error ini terjadi ketika pengerjaan maupun dalam pengoperasian proyek ini. Baik, selanjutnya adalah keuntungan yang diharapkan. Di sini terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi perusahaan dan sisi pelanggan. Dari sisi perusahaan terdapat 3, yaitu pertama, margin penjualan meningkat. Yang kedua, mengurangi tenaga kerja yang digunakan sehingga dapat mengestimasi biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, dapat meminimalisir penggunaan lahan. Adapun dari sisi pelanggan, keuntungannya ada 4. Yang pertama, mendapatkan kemudahan dalam berbelanja. Yang kedua,
mendapatkan kegiatan pembelanjaan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, mendapatkan kenyamanan dengan sistem belanja yang disediakan. Dan yang keempat, mendapatkan rasa aman dengan sistem pembelanjaan yang disediakan oleh Project Market Drive-Thru. Ya, pada proyek kami tersebut ini terdapat beberapa teknologi yang digunakan, antara lain adalah rolling bucket, di mana rolling bucket di sini digunakan untuk mempermudah customer dalam meraih benda atau produk yang kami jual di market drive-thru tersebut. Di mana pada umumnya rolling bucket atau rolling shelf ini belum ada terlalu diterapkan di masyarakat. Yang banyak digunakan dalam toko-toko atau retail itu hanyalah bucket atau shelf yang statis, sehingga customer cukup sulit atau menggunakan effort lebih dalam mencapai barang yang berada di posisi teratas atau sulit dijangkau. Di sini kami menggunakan rolling bucket dibantu dengan sistem perputaran, yaitu dengan menggunakan engine. Salah satu engine yang kami gunakan adalah dinamo dengan besar yang telah ditentukan, yang akan disepakati dengan teknisi mesin lainnya dan engineer. Nah, di sini juga kami pakai torch arm, pakai gear untuk mempermudah transisi dari putaran engine dinamo tersebut ke sisi lainnya dengan menggunakan chain atau rantai dalam transisinya. Nah, selain rolling bucket, di sini juga kami menggunakan conveyor. Jadi conveyor digunakan untuk mentransfer barang yang diraih atau yang diinginkan oleh customer saat berbelanja. Barang tersebut akan ditaruh di dalam conveyor tersebut untuk ditransisi menuju kasir. Nah, dalam conveyor ini juga telah di-custom untuk size dan ukurannya sesuai dengan desain yang ada dan berat yang ditentukan untuk produk-produk tersebut, sehingga aman untuk digunakan dalam proses penjualan nantinya. Nah, di sini selain itu ada mesin software yang digunakan dalam kasa atau kasir tersebut, di mana software yang digunakan mesin kasir seperti pada umumnya antara lain yaitu Electronic Cash Register atau ERC, ada Point of Sale POS dan MPOS dan Cold POS. Pada jadwal proyek marketing drive-thru yang pertama dapat dilakukan adalah diskusi tim, di mana dalam diskusi tim pada project market drive-thru tersebut itu digunakan untuk menentukan desainer yang akan kita gunakan dalam pembangunan project tersebut. Terus kita menentukan analisis estimasi biaya yang digunakan dalam proyek tersebut, terus menentukan jadwal dalam pengerjaan proyek tersebut, dan kita juga dapat menentukan sistem, bersama-sama merumuskan sistem yang sistematis, teratur dan terarah sehingga terdapat kegiatan proyek tersebut saat produksi berjalan secara efektif dan efisien, dan pembagian job desk pada tenaga ahli. Dan pada proyek kami ini, jadwal proyek market drive-thru yang pertama itu terdapat diskusi tim, di mana pada diskusi tim tersebut digunakan untuk menentukan desainer, menentukan analisis estimasi biaya pada proyek tersebut, menentukan jadwal untuk kegiatan produksi proyek tersebut, membuat sistem untuk kegiatan proyek market drive-thru tersebut agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan pembagian job sheet terhadap sumber daya yang ada dan bekerja sama pada proyek ini. Yang kedua itu terdapat perancangan desain, di mana pada perancangan desain itu digunakan untuk merancang engine, merancang sistem juga, memperbaiki sistem yang telah dibuat, terus itu parameter terhadap engine maupun bangunannya tersebut. Nah, yang ketiga tersebut terdapat pemilihan dan pemesanan alat dan bahan. Pemilihan dan pemesanan alat dan bahan tersebut dilakukan setelah perancangan desain. Setelah perancangan desain kita melihat, membeli
alat-alat dan bahan kepada sales engine maupun sales komponen-komponen engine lainnya. Dimana kita pemilihan pemasangan alat ini disesuaikan dengan desain yang telah kita tentukan, yang telah diciptakan oleh desainer dan telah disepakati oleh tim. Setelah itu pada tahap keempat itu terdapat survei lokasi, di mana survei lokasi ini digunakan untuk measure juga terhadap desain layout. Jadi kita menentukan layout yang pas. Ya, dimana setelah survei lokasi dikira lokasi tersebut telah sempurna atau telah aman, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim, maka selanjutnya adalah instalasi proyek, di mana instalasi proyek ini dilakukan setelah engine dan para programmer teknisi sudah siap untuk men-setup semua engine tersebut yang kita butuhkan dalam project tersebut. Dimana di sini ada penginstalasian terhadap rolling bucket untuk stand-nya atau di counternya tersebut. Terus itu ada conveyor. Terus itu ada setup mesin kasa yang telah dipesan sesuai dengan desain kami. Dan instalasi tersebut dipasang berdasarkan desain dan peletakan yang telah disepakati oleh tim. Setelah instalasi proyek itu dilakukan adalah pengujian sistem dan kelayakan proyek pada step ke-6-nya, dimana setelah proyek tersebut diinstalasi, kita uji sistem yang telah di-setup oleh teknisi tersebut dan kelayakan proyek tersebut. Apakah semuanya sudah berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan baik, tidak ada error, tidak ada trouble terhadap sistem, engine maupun program yang telah di-setup. Selanjutnya itu pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini termasuk dengan fisik juga, maintenance terhadap engine atau finishing terhadap engine dan pemasangan engine tersebut maupun sistem-sistem tersebut itu dilakukan maintenance terakhir sebelum berjalannya proyek. Setelah itu step terakhir yang ke-8 yaitu analisis keberhasilan proyek, di mana pada analisis keberhasilan proyek ini kita gunakan kegiatan tersebut itu untuk analisis keberhasilan proyek tersebut. Kita menggunakan analis, kita menggunakan tenaga teknisi ahli di dalamnya untuk menganalisis semua sistem, semua komponen mesin, apakah semuanya sudah saling sudah balance, semuanya sudah berjalan dengan teratur sesuai dengan sistem yang diinginkan dan disepakati oleh tim project ini. Baik, saya akan menjelaskan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam membangun proyek market drive-thru ini. Yang pertama tentu kita akan membentuk manajer proyek, atau kita akan menunjuk manajer proyek siapa yang akan memimpin atau menjalankan proyek ini nantinya. Dan kami sepakat untuk sebagai manajer proyek yaitu saudara Wahyudi sebagai manajer proyek. Tentunya manajer proyek ini memiliki kewenangan atau tanggung jawab penuh dalam penyediaan, kemudian perencanaan, membentuk sebuah konsepan, kemudian sistem, membentuk struktur yang nantinya membangun dalam pembentukan proyek yang akan dijalankan, seperti itu. Kemudian kita membutuhkan kontraktor. Kontraktor ini penting untuk merealisasikan semua rencana yang manajer proyek telah susun sebelumnya. Kontraktor ini biasanya menyediakan tenaga kerja, kemudian menyediakan peralatan, alat-alat berat biasanya, kemudian material, bahan baku dan lain-lain yang nantinya untuk membangun proyek tersebut. Kemudian kita membutuhkan arsitektur di bidang arsitektur ini
penting untuk mendesain proyek seperti apa nantinya yang akan dibuat, kemudian fasilitas apa yang harus ada, yang mana tujuannya untuk meningkatkan demand atau tingkat penjualan pada market drive-thru ini, yang berujung pada keuntungan nantinya, keuntungan pembelian ya. Kemudian yang terpenting juga ada subkontraktor. Subkontraktor ini merupakan individu tertentu yang tentunya dibutuhkan dalam proyek yang kami buat ini, semisal teknik sipil untuk menentukan kualitas material dan membentuk struktur bangunan seperti apa yang kuat dan kokoh nantinya. Kemudian kita membutuhkan elektro untuk pengadaan listrik yang nantinya digunakan, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan subkontraktor di proyek kami. Kemudian yang terakhir itu ada engineer. Engineer ini merupakan, bisa dibilang, orang yang memiliki keahlian khusus di bidang mekanik, dan salah satunya itu untuk di proyek kami itu dalam job desk-nya itu membuat bucket, kemudian troli, yang mana didesain dengan transmisi yang baik untuk memudahkan pelanggan nantinya dalam mengakses barang-barang yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke perencanaan biaya proyek. Nah, di sini ada 10 aktivitas yang telah disusun dengan deskripsi aktivitas, jumlah hari, estimasi biaya, dan milestone. Ya, kita masuk yang pertama, itu ada diskusi tim persiapan proyek. Itu jumlah hari kita gunakan selama 3 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp1.500.000 dengan milestone pembagian job desk. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan desain selama 20 hari dengan estimasi biaya sebanyak Rp5 juta. Kemudian milestone-nya itu job sheet. Yang ketiga ada pemilihan alat dan bahan dengan waktu 3 hari, estimasi biaya sebesar Rp415.000 dengan milestone produk dan scene. Kemudian yang keempat ada pemesanan alat dan bahan, itu selama 20 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp445 juta dengan milestone produk dan scene. Yang kelima ada survei dan lokasi, jumlah hari selama 7 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp675.000 dengan milestone proses proyek. Kemudian yang keenam ada instalasi proyek selama 45 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp40.500.000. Maksud saya Rp44.500.000 dengan milestone integritas sistem. Kemudian yang ketujuh ada pengujian sistem, itu selama 4 hari dengan estimasi biaya Rp4.450.000 dengan milestone uji coba. Kemudian yang ke-8 ada pengujian kelayakan proyek selama 4 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp2.225.000 dengan milestone uji coba. Kemudian yang 9 ada pemeliharaan selama 2 hari dengan estimasi biaya Rp445.000 dengan milestone jaminan kualitas. Yang ke-10 ada analisis keberhasilan proyek selama 2 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp7.500.000 dengan milestone hasil analisis. Oke, selanjutnya di sini kita punya risiko dalam pembuatan proyek. Yang pertama ialah terjadi kejadian di luar kendali yang menghambat pembangunan proyek. Misalnya kebakaran dalam lingkungan proyek. Lalu selanjutnya ialah terjadinya kecelakaan kerja pada tenaga kerja pada saat melakukan kegiatan pembangunan proyek. Lalu terjadi kerusakan pada mesin ataupun peralatan yang akan digunakan sehingga menghambat pembangunan proyek. Lalu ada juga terjadinya bencana alam
lalu estimasi yang rendah atau tidak cukup dengan kebutuhan proyek. Jadi untuk batasan pada proyek market drive-thru kami ini terdapat 3 batasan, di mana batasan yang pertama, proyek kami ini hanya berfokus pada perencanaan proyek, pembuatan desain, pembangunan proyek, kemudian pembuatan sistem model pembelanjaan, lalu selanjutnya pada pengujian proyek, dan terakhir pemeliharaan proyek sesuai dengan waktu yang telah kami tentukan. Yang kedua ini batasan mengenai waktu. Jadi proyek kami ini dilaksanakan dengan tenggat waktu yang sudah kami tentukan, di mana waktu yang kami tentukan itu selama 110 hari. Dan yang ketiga mengenai biaya. Jadi proyek kami ini dilaksanakan dengan biaya sebesar 507.710.000, di mana biaya tersebut meliputi pembuatan desain proyek, pembangunan proyek, dan juga tambahan-tambahan biaya lainnya, misalnya kayak infrastruktur pendukung dan juga fasilitas pendukung lainnya. Terus mengenai asumsi yang ada pada proyek kami. Jadi pada proyek kami ini terdapat 5 asumsi, di mana asumsi yang pertama itu pemilik dan manajer proyek ini sudah ditentukan. Yang kedua, sumber daya manusia atau human resource ini sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi dari pelaksanaan proyek yang kami buat. Terus yang ketiga, struktur pembagian job desk ini sudah ditentukan. Yang keempat, biaya proyek kami ini sudah sesuai dengan yang kami buat, di mana biaya yang kami buat itu sebesar 507.710.000. Terus biaya asumsi terakhir itu di mana proyek yang kami buat ini selesai dilaksanakan dalam tenggat waktu yang kami tentukan, di mana tenggat waktu yang kami tentukan ini selama 110 hari. Di sini saya akan menjelaskan work breakdown structure dan diagram aktivitas dari proyek kelompok kami. WBS sendiri mengidentifikasi kegiatan kerja utama yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan ini atau serangkaian tujuan. Apa yang disebutkan dalam WBS adalah apa yang dilakukan pada proyek. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Untuk level pertama ada work preparation, construction, control, dan completion. Lalu untuk level keduanya ada pembagian job desk, perencanaan desain, penetapan estimasi waktu, penetapan estimasi biaya, pemilihan bahan dan alat, pemesanan bahan dan alat, survei tempat, penentuan teknisi kerja, instalasi proyek, pengujian sistem, pengujian kelayakan proyek, pemeliharaan produk, pelatihan karyawan, dan analisis keberhasilan proyek. Kemudian untuk level terakhir atau level ketiga ada perencanaan ruang lingkup, desain tata letak bangunan proyek, desain mesin proyek, desain sistem, administrasi, pengumpulan data, pengumpulan ide, pembangunan proyek, perakitan mesin. Kemudian untuk diagram aktivitasnya dapat dilihat seperti gambar berikut. Perhitungan waktu proyek market drive-thru. Proyek market drive-thru ini menggunakan metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Kami menggunakan metode PERT ini karena metode PERT ini cocok untuk digunakan pada proyek yang baru. Karena proyek market drive-thru ini baru, oleh karena itu kami menggunakan baru dilaksanakan, oleh karena itu kami menggunakan metode PERT ini. Selain itu, metode PERT ini juga menggunakan probabilitas durasi kerja, sehingga keakuratan perhitungan yang didapatkan itu lebih tinggi. Perhitungan waktu menggunakan metode PERT ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan expected time. Untuk menentukan expected time ini, kita memerlukan pessimistic time, optimistic time, dan juga most likely time. Nah, optimistic time itu adalah waktu paling cepat kegiatan atau project selesai. Sementara pessimistic time itu adalah waktu paling lambat project itu selesai. Dan most likely time adalah waktu yang paling diharapkan atau diinginkan project itu selesai. Jadi kita di sini akan mencari expected time. Expected time itu
itu dapat dicari menggunakan rumus yang dapat dilihat pada layar, yaitu expected time sama dengan optimistic time ditambah 4 dikali dengan most likely time ditambah pessimistic dibagi dengan 6. Setelah berdiskusi, kami telah mendapatkan optimistic time, most likely time, dan pessimistic time-nya. Dan selanjutnya akan menghitung expected time pada setiap aktivitas menggunakan rumus yang ada di layar, dan hasilnya juga dapat kita lihat pada tabel di atas ya. Contoh cara mencarinya, misalnya mencari expected time dari aktivitas A. Jadi untuk mencarinya itu sama dengan optimistic time aktivitas A ditambah dengan most likely time aktivitas A ditambah dengan pessimistic time aktivitas A dibagi dengan 6. Jadi 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah dengan 5 dibagi dengan 6. Dan hasilnya yang didapat itu adalah 3,17. Itu adalah expected time dari aktivitas A. Untuk aktivitas selanjutnya hingga aktivitas J, cara mencari expected time-nya juga sama. Setelah menentukan expected time, selanjutnya kita akan menentukan estimation path duration, di mana lintasan aktivitas ini kita dapatkan dari diagram aktivitas atau diagram jaring kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari diagram aktivitas tersebut, kita mendapatkan 4 lintasan. Yang pertama itu ada lintasan A, B, C, D, F, G, I, J. Yang kedua, lintasan A, B, C, D, F, H, I, J. Yang ketiga, lintasan A, B, E, F, G, I, J. Yang keempat adalah lintasan A, B, E, F, H, I, J. Selanjutnya kita akan menentukan expected duration. Didapatkan di sini bahwa lintasan pertama, lintasan A, B, C, D, F, G, I, J itu memiliki expected duration 101,17. Itu caranya dengan menjumlahkan semua expected time dari semua aktivitas yang terdapat atau termasuk dalam lintasan pertama. Dan hasilnya yang didapat itu adalah 101,17. Untuk expected duration, lintasan 2 dan sampai lintasan 4 caranya juga sama. Setelah menentukan lintasan dan expected duration-nya, selanjutnya kita akan menentukan critical path. Jadi critical path di sini itu misalnya seberapa lama aktivitas kritis ini dilambatkan tanpa memperlambat lintas proyek. Berdasarkan hasil yang telah kita dapat, maka diketahui bahwa lintasan pertama yaitu lintasan A, B, C, D, F, G, I, J adalah jalur yang dipilih sebagai critical path atau lintasan kritis. Yang diharapkan project market drive-thru ini akan selesai dalam kurun waktu 101 hari atau 102 hari. Selanjutnya dari diagram aktivitas yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini kita bisa menambahkan early start, early finish, last start, dan last finish-nya pada diagram aktivitas ini. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu early start, early finish, last start, dan last finish. Jadi early start itu adalah waktu tercepat mulainya aktivitas. Early finish itu adalah waktu paling cepat selesainya aktivitas. Last start itu waktu paling lambat memulai aktivitas. Dan terakhir last finish itu waktu paling lambat selesainya aktivitas. Pertama kita akan menghitung early start dan early finish dari setiap aktivitas. Jadi untuk menghitung early start dan early finish ini kita bisa menghitung maju atau dari aktivitas A ke aktivitas J. Yang pertama itu aktivitas A, early start-nya itu adalah 0 karena sebelum aktivitas A ini tidak ada aktivitas yang dilakukan. Jadi oleh karena itu aktivitas A ini dimulai dari angka 0. Jadi early start-nya itu 0. Dan early finish-nya adalah 3,17 karena expected time atau waktu diharapkan selesainya aktivitas A ini adalah 3,17. Oleh karena itu waktu paling cepat selesai early finish, waktu paling cepat aktivitas atau early finish dari aktivitas A itu adalah 3,17. Selanjutnya adalah aktivitas yang B. Karena waktu paling cepat selesai aktivitas A itu 3,17, berarti waktu paling cepat dimulainya aktivitas B tentu saja itu akan menjadi 3,17.
Jadi early start aktivitas B itu adalah 3,17. Selanjutnya early finish dari aktivitas B itu bisa kita tambahkan dari early start 3,17 ditambah dengan expected time aktivitas B. Jadi 3,17 ditambah dengan 21,33 hasilnya adalah 24,5. Jadi early finish dari aktivitas B ini adalah 24,5. Setelah selesai aktivitas B, kita dapat lihat bahwa ada dua aktivitas yang dapat dijalankan secara bersamaan, yaitu aktivitas C dan aktivitas E. Jadi kita akan memulai dari aktivitas C terlebih dahulu. Jadi early start dari aktivitas C ini adalah 24,5, begitu juga dengan early start dari aktivitas E 24,5 karena mereka dimulai pada waktu yang bersamaan. Tapi tentu saja mereka memiliki early finish yang berbeda karena expected time atau lamanya aktivitas itu dilakukan berbeda antara aktivitas C dan aktivitas E. Jadi aktivitas C ini memiliki expected time 3,33, jadi early finishnya 24,5 ditambah dengan 3,33, jadi hasilnya 27,83. Sementara untuk yang E memiliki expected time 7. Jadi untuk mencari early finish aktivitas E itu 24,5 ditambah dengan 7, hasilnya 31,5. Dan perhitungannya akan begitu seterusnya hingga aktivitas J. Setelah selesai menghitung early start dan early finish, kita dapat menghitung last start dan latest finishnya. Untuk menghitungnya ya, latest start atau latest finish ini kita bisa menghitung backward atau dari belakang. Jadi kita menghitung dari aktivitas J terlebih dahulu, baru ke aktivitas hingga aktivitas A. Jadi latest start dari aktivitas J ini adalah 99 dan latest finishnya dari aktivitas J adalah 101,17. Selanjutnya kita akan menghitung aktivitas latest start dan latest finish dari aktivitas I. Jadi latest startnya ini bisa kita hitung dengan latest start dari aktivitas J 99 kita kurangkan dengan expected dari aktivitas I, yaitu 2,17. Jadi 99 dikurang dengan 2,17, maka didapatkan latest start aktivitas I adalah 96,83. Dan untuk mencari latest finish dari aktivitas I ini 96,83 kita tambahkan dengan expected time dari aktivitas I 2,17, jadi hasilnya adalah 99. Selanjutnya kita akan menghitung latest start dan latest finish dari aktivitas H. Jadi latest start dari aktivitas I ini 96,83 kita kurangi dengan expected time dari aktivitas H, yaitu 3,83. Jadi latest startnya ini 96,83 dikurangi dengan 3,83 sama dengan 93. Dan latest finishnya adalah 96,83. Latest finish dari aktivitas H adalah 96,83. Dan begitu seterusnya perhitungannya hingga aktivitas A. Selanjutnya setelah itu kita akan mencari project activity variansi atau nilai waktu variansi dari setiap aktivitas. Rumusnya mencari nilai variansi itu dapat dilihat pada layar ya, yaitu variansi sama dengan pesimistik dikurangi dengan optimistik dibagi 6 dipangkatkan dengan 2. Jadi contohnya misalnya aktivitas A itu cara mencari variansinya 5 dikurangi 5 dikurangi dengan 2 dibagi dengan 6 pangkatkan 2 dan didapatkan hasilnya adalah 0,25. Dan begitu seterusnya hingga aktivitas J. Untuk hasil variansi dari setiap aktivitas dapat dilihat pada tabel ya. Selanjutnya kita akan menentukan lintasan variansinya. Karena tadi telah kita ketahui ya bahwa dalam proyek market drive-thru ini memiliki 4 lintasan yang telah kita dapatkan dari diagram aktivitas sebelumnya. Jadi untuk mencari lintasan variansi ini
yaitu caranya itu sama dengan mencari lintasan expected duration yang sebelumnya itu kita jumlahkan semua nilai variansi pada semua aktivitas yang terdapat pada lintasan tersebut. Jadi didapatkan lintasan pertama itu mendapatkan nilai variansi 9,41, yang kedua mendapatkan 9,21, dan lintasan ketiga mendapatkan nilai variansi 7,19, dan lintasan keempat mendapatkan variansi sama dengan 7. Dan sekarang kita telah mencapai ketujuan akhir digunakannya metode PERT ini, yaitu untuk mencari probabilitas dari setiap lintasan, atau kita mencari berapa hari kemungkinan proyek market drive-thru ini akan selesai. Jadi cara mencari probabilitas proyek ini yaitu dengan cara rumusnya itu ada di layar ya. Jadi Z sama dengan DT dikurangi dengan EFP dibagi dengan akar itu variansi. Jadi DT itu adalah specific time, dan specific time yang telah kami diskusikan bersama dengan tim itu adalah 110 hari. Jadi kami merencanakan bahwa proyek market drive-thru ini harus selesai dalam jangka waktu 110 hari. Oleh karena itu specific time atau DT-nya itu adalah 110 dikurangi dengan EFP. EFP ini adalah expected duration dari setiap lintasan yang telah kita dapat pada tabel expected duration yang sebelumnya, lalu dibagi dengan akar dari variansinya dari setiap lintasan. Jadi caranya itu untuk lintasan yang pertama specific time-nya itu tadi 110 dikurangi dengan expected duration lintas yang pertama itu 101,17 dibagi dengan variansinya. Jadi variansi untuk lintasan pertama itu 9,41. Jadi 110 dikurang dengan 101,17 dibagi dibagi akar 9,41. Jadi Z value yang didapat adalah 2,8784. Dan untuk lintasan yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat caranya juga sama. Untuk lintasan yang kedua mendapat Z value 4,1716, yang ketiga mendapat Z value 9,3831, yang keempat mendapatkan Z value 9,5738. Nah sekarang kita telah mendapatkan Z value pada setiap lintasan. Untuk mencari probability completion-nya kita menggunakan tabel Z ya untuk mencari probability-nya. Pada tabel Z 2,87 itu probability-nya adalah 0,9979. Pada tabel Z untuk lintasan yang kedua 4,1716 itu adalah 1, 9,383 probability-nya adalah 1, dan 9,538 probability-nya juga adalah 1. Nah, jadi itu adalah perhitungan waktu dari proyek market drive-thru ini. Dari perhitungan waktu menggunakan metode PERT ini dapat kita simpulkan bahwa paling cepat proyek market drive-thru ini diselesaikan selama 84 hari dengan probabilitas atau kemungkinannya adalah 100%. Dan paling lambat proyek market drive-thru ini akan diselesaikan itu dalam kurun waktu 101 atau 102 hari dengan probabilitasnya 99%. Sekian dari presentasi Project Planning Market Drive-thru dari kelompok 4. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila salah kata. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.